Selamat siang Bapak, Ibu, beserta teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dina Putri, Denti Rizky, Siva Salsabila, Christian Orisa, dan Jian Syarbano. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait norovirus pada foodborne disease. Selamat menyaksikan. Belum selesai dengan virus corona, lagi-lagi China kini tengah dilanda virus yang bernama norovirus. Apa itu norovirus dan bagaimana awal penyebaran virus ini? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda. Dalam corona belum reda, norovirus merebak. Lebih dari 70 mahasiswa di Universitas Keuangan dan Ekonomi Shaanxi di kota Taiyuan, Provinsi Shaanxi, China Utara menderita diare dan muntah. Kejadian ini diketahui 7 Oktober lalu, namun pihak universitas baru memberikan keterangan pada 11 Oktober. Nah, Departemen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Taiwan kemudian mengambil 28 sampel untuk dites norovirus dan menyatakan sebanyak 11 sampel ini positif. Nah, hingga kini para mahasiswa tersebut masih dirawat di rumah sakit. Para peneliti di China menemukan bahwa praktik penanganan yang buruk terkait memasak dan juga pengiriman makanan menjadi sumber perantara penyebaran norovirus. Kasus norovirus yang mencuat di Shaanxi ini makin membebani layanan kesehatan setempat dan membuat situasi semakin sulit mengingat pandemi virus corona belum tuntas di China. Lantas apa itu norovirus? Kita lihat di slide berikutnya. Norovirus termasuk ke dalam keluarga Calciviridae yang biasa dikenal sebagai winter vomiting bug. Penyakit akibat virus ini diketahui terjadi sepanjang tahun dan memuncak selama musim dingin. Penyakit ini mudah menular karena norovirus sendiri memiliki kemampuan bertahan hidup pada aerosol, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi lingkungan. Maka, virus ini ikut bertanggung jawab terhadap sekitar 95% non-bakterial gastroenteritis outbreak. Selanjutnya adalah karakteristik dari norovirus. Virus ini memiliki bentuk icosahedral dengan kapsid yang tersusun atas 180 protein VP1. Virus ini tidak berenvelop dan memiliki materi genetik berupa ssRNA positif yang panjangnya sekitar 7,3 hingga 8,3 kbps. Selanjutnya akan dijelaskan terkait mekanisme infeksi norovirus. Rute transmisi dari norovirus hingga dapat menginfeksi manusia ialah dapat melalui 3 rute utama, yaitu person to person, makanan, dan lingkungan yang tercemar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa norovirus dapat melakukan pelekatan terhadap inangnya dengan menggunakan reseptor karbohidrat yang diekspresikan oleh enterosit dan disekresikan ke dalam lumen usus. Selain itu, norovirus dapat berikatan dengan struktur karbohidrat pada bakteri yang motil sehingga dapat meningkatkan transositosis melewati sel epitel. Dalam hal ini, virus akan masuk ke dalam sel melalui clathrin and caveolin independent endocytosis. Setelah melakukan proses attachment, virus akan melepaskan RNA ke dalam sitoplasma yang kemudian akan ditranslasi menjadi non-struktural polyprotein. Pembelahan atau pemotongan non-struktural polyprotein akan terjadi dan terjadi rekonstruksi dari non-struktural polyprotein untuk menghasilkan protein replikasi. Selanjutnya, double-stranded dari RNA akan disintesis dari single-stranded RNA positif yang kemudian akan ditranskripsi dan ditranslasi menjadi mRNA dan single-stranded RNA positif yang baru. Subgenomic RNA akan ditranslasi untuk membentuk protein kapsid sehingga dapat terjadi proses assembly. Rilisnya virus baru terjadi melalui lisisnya sel, dan sel yang lisis inilah yang menyebabkan terjadinya pengeluaran elektrolit serta air, dan ini menjadi salah satu gejala dari infeksi penyakit norovirus. Norovirus memiliki periode inkubasi 24 hingga 48 jam. Gastroenteritis akut merupakan penyakit yang umum timbul dengan gejala berupa muntah dan diare yang dapat diikuti dengan mual, sakit perut, dan demam. Penderita dapat mengalami diare dan muntah beberapa kali dalam sehari. Hal ini mengakibatkan dehidrasi. Gejala dehidrasi diantaranya berkurangnya frekuensi urinasi, mulut kering, dan merasa pusing ketika berdiri. Meskipun penyakit ini umumnya sembuh dalam beberapa hari, pada golongan tertentu seperti balita, anak-anak, dan pasien dengan defisiensi imun dapat mengalami gejala penyakit yang parah dan lama. Penderita tetap dapat menyebarkan virus melalui feses hingga 2 minggu setelah fase penyembuhan. Seberapa menularkah norovirus? Norovirus bisa membuat kita sakit hanya dalam jumlah yang sangat sedikit, yakni 18 virion norovirus dari makanan atau tangan kita yang terkontaminasi.
Bahkan, jumlah virion norovirus seukuran kepala peniti akan cukup menginfeksi 1.000 orang. Penyebaran norovirus dapat terjadi melalui 3 jalur, yaitu kontak dengan penderita, permukaan yang terkontaminasi, dan melalui makanan yang terkontaminasi. Penularan melalui kontak langsung dengan penderita berisiko paling tinggi ketika terjadinya muntahan maupun ketika tidak bersih mencuci tangan setelah buang air besar. Menyentuh permukaan yang terkontaminasi, terutama pada toilet dan peralatan makan yang digunakan oleh penderita, akan menjadi vektor transmisi norovirus ketika digunakan oleh orang lain yang sehat. Penyebaran akibat mengkonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi umumnya terjadi akibat adanya kebocoran pada saluran pembuangan toilet yang membawa norovirus mencapai reservoir air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air tersebut digunakan untuk mencuci atau untuk irigasi sayuran dan buah-buahan yang kita konsumsi, sehingga berpotensi untuk terjadinya penularan. Hal tersebut sering terjadi pada restoran dengan sanitasi yang buruk. Studi yang dilakukan oleh Duret et al. Pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pegawai yang terinfeksi oleh norovirus adalah sumber resiko terbesar terjadinya kontaminasi. Selain itu, toilet menjadi sumber kontaminasi kedua akibat adanya feses dan muntahan pada toilet. Yang terakhir, prosedur higienis yang kurang tepat menjadi penyebab dari kontaminasi. Seperti dapat dilihat pada gambar, semakin tebal warna yang ditunjukkan, maka semakin besar partikel norovirus yang terbawa. Dapat terlihat, tangan menjadi pusat rantai penyebaran norovirus dengan prevalensi 74 dari 2000 penyajian makanan berpotensi untuk terinfeksi. Dengan memutus kontak tangan menggunakan dan mengganti sarung tangan secara berkala dalam penyajian makanan dapat menurunkan prevalensi hingga mencapai 43 orang untuk setiap 2000 penyajian. Norovirus dapat menyebar dengan luas dan mengkontaminasi makanan dan air dengan cepat. Didukung dengan fakta bahwa norovirus dapat bertahan pada periode waktu yang lama di luar inangnya tergantung pada temperatur dan jenis permukaan. Norovirus juga dapat bertahan sekitar beberapa bulan bahkan tahun pada air dan bertahan hingga 1 minggu pada peralatan makanan sejak terjadi pertama kali kontaminasi. Selain itu, dapat juga terjadi penularan oleh penderita setelah 2 hari kondisinya yang membaik. Untuk mencegah terjadinya penularan dari penyakit gastroenteritis norovirus ini, perlu dilakukan beberapa metode pengontrolan dan pencegahan terjadinya kontaminasi. Yang pertama adalah dengan meningkatkan kewaspadaan dan mengisolasi pasien yang telah terjangkit penyakit. Metode ini dilakukan dengan menghindari kontak langsung dengan muntah atau diare pada pasien yang telah terjangkit penyakit norovirus. Selain itu, pasien yang memiliki gejala yang sesuai dengan gastroenteritis norovirus ini juga perlu ditempatkan pada ruang yang terpisah dengan pasien lainnya. Yang kedua adalah kebersihan tangan. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir serta dengan metode yang tepat perlu dilakukan setelah adanya kontak langsung dengan pasien yang terjangkit penyakit gastroenteritis norovirus ini untuk mencegah terjadinya penularan. Yang ketiga adalah pemindahan pasien dan penutupan bangsal. Sebaiknya pemindahan pasien dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya dibatasi. Hal ini dikarenakan jika terlalu banyak jumlah pasien yang dipindahkan akan memperlambat proses penyembuhan dari penyakit ini. Pasien yang telah sembuh juga sebaiknya melakukan pemulihan di tempat tinggal masing-masing agar jumlah kamar yang tersedia untuk pasien dapat bertambah. Yang keempat adalah diagnostik. Jika terjadi keterlambatan dalam mendapatkan hasil uji laboratorium, salah satu cara untuk mencegah terjadinya wabah gastroenteritis norovirus ini adalah dengan menggunakan prinsip epidemiologi, yaitu dengan melacak orang-orang terdekat yang pernah memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien. Yang kelima adalah dengan melakukan pembersihan lingkungan. Ruang rawat pasien dan area-area yang sering disentuh perlu dilakukan pembersihan dan desinfeksi secara rutin selama adanya wabah penyakit ini. Frekuensi dari pembersihan juga perlu dilakukan lebih sering dari biasanya untuk mencegah penularan melalui benda-benda di sekitar. Yang keenam adalah adanya kebijakan mengenai tenaga medis.
Jika tenaga medis telah memiliki gejala yang sesuai dengan penyakit norovirus, sebaiknya perlu langsung diterapkan kebijakan cuti sakit untuk mencegah penularan lebih banyak. Selain itu, protokol kesehatan harus diterapkan sangat baik dan ketat, seperti menghindari kerumunan, selalu mempertimbangkan kebersihan tangan setiap kontak dengan pasien, dan pastikan tenaga medis bekerja di bangsal yang sama dan tidak berpindah-pindah antar satu bangsal ke bangsal lainnya. Yang ketujuh adalah adanya pemberitahuan dan komunikasi yang baik. Jika suatu daerah telah dicurigai terjadinya wabah gastroenteritis norovirus, Departemen Kesehatan atau pihak-pihak yang berwenang lainnya pada daerah tersebut perlu memberitahu masyarakat setempat secepat mungkin, serta perlu melakukan kebijakan-kebijakan untuk mencegah penularan agar masyarakat menjadi lebih sadar dan menghindari banyaknya penularan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Seluruh metode pengontrolan dan pencegahan yang telah dilakukan perlu dievaluasi secara rutin untuk memperbaiki atau mengganti metode-metode yang masih kurang maksimal dalam mencegah penularan dari penyakit ini. Diagnosis norovirus. Gastroenteritis mudah diketahui dari tanda yang muncul, yaitu muntah dan diare. Jika gejalanya bersifat ringan dan hanya berlangsung singkat, maka pemeriksaan ke dokter tidak perlu dilakukan, karena kondisi ini dapat sembuh dengan sendirinya. Pemeriksaan ke dokter perlu dilakukan jika muncul gejala yang parah. Jika diperlukan, dokter juga akan melakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan forceps untuk memastikan penyebab dari diare dan muntah. Diagnosis norovirus dari spesimen feses dapat dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama adalah melalui RT-PCR, atau Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, lalu ada dengan RT-qPCR, atau Reverse Transcription Real-Time PCR, lalu dapat dilakukan dengan ELISA, atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay, dan dapat dilakukan dengan pengamatan dengan mikroskop elektron. Adapun gold standar dari uji diagnosis norovirus adalah dengan PCR. Pengobatan gastroenteritis. Sebagian besar gastroenteritis tidak memerlukan pengobatan khusus, karena penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya. Langkah pengobatan gastroenteritis lebih bertujuan untuk menghindari gejala makin memburuk dan mencegah terjadinya dehidrasi, terutama pada anak-anak. Langkah penanganan utama gastroenteritis adalah memperbanyak konsumsi air putih dan makanan bernutrisi. Penderita dianjurkan untuk makan dalam porsi yang lebih sedikit, namun sering. Untuk membantu mengganti cairan tubuh yang hilang, penderita dapat mengkonsumsi oralit. Larutan oralit mengandung elektrolit dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Penderita perlu menjalani perawatan di rumah sakit jika mengalami dehidrasi yang cukup parah. Perawatan ini bertujuan untuk mengganti cairan tubuh dan nutrisi yang hilang melalui pemberian cairan infus. Have some guidelines and some practical methods that I want to share with you guys today. Having clean, disinfected produce in your home is not only best practice to keep your family safe and healthy, it's also very convenient because as soon as it comes into the home, you're able to clean it, and once you put it away in the refrigerator, it's ready for you to either eat or cook with, and it's so much easier to meal prep ahead. I went ahead and I looked up some of the guidelines introduced by the FDA as well as the USDA on how to properly treat our fresh produce and how to start anything. You want to start by washing your hands for 20 seconds because before you start washing produce, you want to make sure that your hands are clean first of all. Start up by filling up your sink or a bowl or some kind of tub with warm water, and I love to add in some salt in there. I love to add in salt because it draws out a lot of impurities and it also irritates any tiny little mites or bugs that might be in there, and it actually flushes them out. Or you can use a solution kind of like I have here. This is a Trader Joe's fruit and vegetable wash. This is great, it's all natural, and I love it for washing the wax off of apples and pears and other produce that really needs to get a good scrubbing. Totally don't need to go out and buy any kind of like special cleaner or anything like that. Good old vinegar is an amazing solution for this. And if you don't have vinegar, you can always just use some warm water and salt. This stuff is great. The very first category of produce I want to talk about is fresh leafy greens and lettuces.
add in salt into the warm water as well as vinegar, and you're going to immerse your greens in there, and you're just gonna let them sit for a good 10 minutes. This also includes herbs as well, and anything like green onions, chives, and I just kind of let that sit there in the salty water. And you can actually see a lot of times after it sits and you take out the produce, there will often be like little tiny bugs that were hiding in there, which is really disgusting. For produce like cabbage and lettuce, you're going to want to remove the outermost layers of the leaves, because that's really like the shell of the produce. It's been exposed to a lot of contaminants.